Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga kita selalu sehat dan juga semangat ya, meskipun masih dalam pembelajaran jarak jauh, kita harus selalu semangat ya, karena kemungkinan yang kedepannya kita tidak tahu ya. Mungkin untuk di semester ini akan diadakan pembelajaran tatap muka walaupun tidak semuanya, atau mungkin sampai ke semester berikutnya, atau mungkin sampai kalian naik kelas juga tetap sama ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, maka dari itu untuk materi selanjutnya dalam bahasa Indonesia, karena mungkin minggu kemarin kita tidak sempat untuk melakukan pembelajaran ya, ada beberapa mungkin kendalanya. Nah, hari ini saya akan memberikan atau mungkin melanjutkan materi pembelajarannya, yaitu kita masih berkutik dalam materi teks persuasi. Nah, kemarin kalau kalian masih ingat ya, kemarin kita sudah belajar ya mengenai langkah-langkah dalam penyusunan teks persuasi itu bagaimana, yaitu dalam poin menyimpulkannya. Kemudian untuk hari ini ya, karena kemarin kita juga sudah belajar tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi yang di dalamnya adalah pengenalan isu ya, kalau kalian masih ingat. Kemudian ada rangkaian argumen, kemudian ada pernyataan ajakan ya, kemudian ada penegasan kembali, itu dalam struktur dan dalam struktur teks persuasi. Kemudian ada kaidah kebahasaannya, kalau kalian masih ingat itu menggunakan kata-kata teknis ya. Kemudian juga ada yang menggunakan kata-kata penghubung yang berupa argumentatif. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan dalam pembelajaran teks persuasi, yaitu menulis teks persuasi. Kemungkinan kalau kalian suka menulis quotes atau mungkin karya sastra ya, kemungkinan kalian bisa menulis dalam teks persuasi. Nah, perbedaannya ketika kita menulis sebuah karya sastra atau mungkin lebih ke puisi atau mungkin pantun atau mungkin yang lainnya, kita akan berbeda ketika kita menuliskan sebuah teks persuasi. Karena yang jelas kalau karya sastra itu lebih dibebaskan dalam peraturan penulisannya. Kalau yang dalam menulis teks persuasi ini karena berkaitan dengan bahasa, jadi lebih sesuai dengan ketentuan yang ada, atau mungkin berdasarkan ejaan yang disempurnakan, atau mungkin yang baku dan yang bersifat resmi. Nah, di sini ya, kalau kalian melihat sendiri itu kita akan menulis teks persuasi. Setelah kita menulis teks persuasi, di sini ada setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menyajikan teks persuasi secara tulis dan lisan dengan memperhatikan daya tarik isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Jadi di poin ini kalau kalian mengikutinya dengan baik, kita akan belajar menulis teks persuasi yang itu ada daya tarik isinya, kemudian ada strukturnya, dan juga ada kaidah kebahasaannya, masih berkaitan dengan kaidah kebahasaan gitu. Nah, oke, kita lanjut terlebih dahulu. Nah, ini untuk menulis teks persuasi ya. Jadi kalau yang suka menulis mungkin ini akan lebih mudah karena sudah terbiasa juga gitu. Kemudian di sini ada yang pertama, penyiapan bujukan ya. Jadi yang pertama tuh kamu harus bisa membujuk gitu. Cara membujuk bagaimana? Ya seperti kalian minta uang ke orang tua lah gitu kan. Misalkan, Pak, saya HP-nya rusak, saya kamera depannya rusak gitu. Atau mungkin kamera belakangnya rusak gitu. Minta uangnya untuk digantikan gitu. Wah, kayaknya saya nggak punya uang deh, gimana gitu. Kamu harus kerja gitu. Itu bisa dikatakan sebagai contoh dari penyajian bujukan gitu. Jadi di sini langkah pertama yang harus dilakukan dalam penulisannya adalah menyiapkan sejumlah bujukan ataupun ajakan. Kemudian hal inilah yang juga berfungsi sebagai tema utamanya ya. Jadi ketika kalian akan menuliskan sebuah teks persuasi, kalian harus bisa membujuk sesuatu. Contoh tadi itu membujuk untuk membeli HP gitu, karena punya rusak. Kemudian kalian bisa membujuk ke orang tua kalian, Pak, Bu, kayaknya HP adek rusak deh gitu. Kita kayaknya untuk pembelajaran harus punya HP baru gitu, dan mungkin lebih ke situ, lebih ke ajakannya gitu.
membujuk ke orang tua. Nah, di sini contohnya gini, mari belajar dengan baik ya. Itu ada kata mari itu lebih ke ajakan. Ayo, kemudian kita pergi berwisata. Ayo kita pergi berwisata. Kemudian sayangilah orang tua ya. Ingat itu ya poinnya, sayangilah orang tua, bukan sayangilah dia. Bukan itu masalahnya. Dari sini poinnya itu lebih ke bujukan dan juga ajakan dalam menuliskannya untuk satu temanya. Jadi yang pertama itu penyiapan bujukan, yaitu berupa tema utamanya. Bisa tadi contohnya mari belajar dengan baik, kemudian ada ayo kita pergi berwisata, kemudian ada sayangilah orang tua. Kemudian yang kedua kita akan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan ya. Dilihat dari isinya, teks harus bersifat bujukan-bujukan ya. Tentu yang namanya teks persuasi itu lebih membujuk agar orang lain dapat melakukan sesuatu. Sebelum menulis teks persuasi, tentukan terlebih dahulu temanya ya. Yang di atas itu tadi sudah menentukan temanya, yakni berupa bujukan utama yang hendak disampaikan kepada pembaca ataupun pendengar gitu. Jadi yang pertama itu kalau harus menentukan temanya, kemudian kita bisa memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya dilihat dari temanya yang berupa bujukan utama gitu. Kemudian dilanjutkan lagi. Langkah-langkah penyusunan teks persuasi ya ini. Jadi setelah tadi kalian sudah istilahnya tahu bagaimana menulis teks persuasi, gambaran besarnya, kemudian bagaimana cara menuliskannya sekarang ya, langkah-langkah penyusunan teks persuasi. Yang pertama, kalian harus menentukan temanya ya. Temanya bisa bebas, yang jelas ada bujukan utamanya, itu tentang ajakan atau mungkin tentang bujukan, mari, ayo, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, susunan perincian ya. Jadi ada pengenalan isinya itu apa aja, kemudian ada rangkaian pendapat dan fakta, kemudian ada ajakan, kemudian ada penegasan kembali. Jadi setelah kalian menentukan temanya kalian mau menggunakan tema apa, atau mungkin yang sedang viral sekarang, ayo vaksin ya, tentang vaksin, ayo kita sama-sama untuk divaksin, atau mungkin lebih ke pengenalan isinya tentang vaksin, kemudian ada rangkaian pendapatnya dan juga fakta. Pendapat vaksin menurut dokter siapa, bagaimana faktanya, bagaimana di lapangan gitu. Kemudian ada ajakan bisa berupa ayo, mari. Kemudian ada penegasan kembali. Setelah dari atas sudah dijelaskan, kalian ditegaskan kembali di bagian akhirnya. Kemudian yang ketiga ada pengumpulan bahan ya. Jadi setelah kalian sudah menyusun perinciannya, kalian akan mengumpulkan bahannya. Bahannya dari apa aja? Bahannya berupa dari pendapat dan juga dari fakta. Harus. Kalau di teks persuasi itu harus ada fakta, karena agar orang lain itu mau melakukan sesuatu gitu. Kemudian yang keempat atau mungkin terakhir ada pengembangan teks ya. Jadi setelah kalian sudah menentukan temanya, setelah kalian sudah menyusun perinciannya berupa pengenalan isu, rangkaian pendapat dan juga fakta, dan ajakan-ajakan, penegasan kembali, kalian sudah mengumpulkan faktanya dan juga ada pendapatnya dari orang yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan atau mungkin pengembangan teks. Ya, kalian harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan ya. Kalau yang kemarin sudah kita pelajari mengenai struktur dan kaidah kebahasaannya, itu bisa menggunakan kata-kata teknis atau mungkin peristilahan yang berkaitan dengan topik tertentu. Kemudian ada pengembangan kata yang menghubungkan, yang bersifat argumentatif atau meyakinkan ya. Jadi dari fakta itu, dari data itu, kalian gunakan yang berupa kata-kata teknis dan juga ada kata-kata penghubung, yaitu argumentatif. Nah, itu 4 langkah-langkah dalam penyusunan teks persuasi. Ada menentukan tema, ada penyusunan perincian, ada pengumpulan bahan berupa pendapat dan fakta, dan juga ada pengembangan teks ya, memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi lebih simpelnya, kalian harus tentukan dulu temanya apa. Setelah kalian menentukan temanya, kalian susun perinciannya mengenai pengenalan isinya, kemudian rangkaian pendapat dan juga faktanya, ajakan-ajakannya, dan juga ditegaskan kembali. Kemudian di pengumpulan datanya, kalian harus ada faktanya dan juga ada pendapatnya dari orang lain,
Kemudian yang terakhir ada pengembangan teksnya. Kalian memperhatikan kata-kata teknisnya dan juga kata-kata penghubungnya yang bersifat argumentatif. Nah, itu aja ya yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian ikuti dengan baik dan semoga kita selalu sehat dalam keadaan yang pandemi ini. Tetap jaga kesehatan, pola makan harus dijaga juga. Ikuti peraturan yang ada, protokol kesehatan harus selalu jaga, harus selalu masker ya, harus keluar itu harus pakainya masker agar kita terhindar dari bencana yang sedang kita hadapi sekarang, yaitu COVID-19 gitu. Ya, sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.